Bhutan. Bhutan adalah negara yang berada di tengah pegunungan Himalaya, di antara India dan Tibet, bersebelahan dengan Nepal di sebelah timur dan Bangladesh di sebelah utara, dan termasuk dalam wilayah Asia Selatan. Bhutan tidak besar, luasnya hanya sekitar 38.400 km persegi atau kurang lebih sama dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Negara mungil itu menganut sistem kerajaan. Orang Bhutan biasa menyebut negaranya dengan Drukyul yang berarti tanah naga. Bhutan merupakan negara yang sangat sulit diakses. Hingga pada tahun 1974, barulah pemerintah Bhutan mulai mengizinkan untuk para turis asing masuk ke dalam negeri mereka. Bahkan sampai tahun 1960-an, Bhutan tidak mempunyai jalan raya, mobil, telepon, pos, dan listrik. Baru pada tahun 1999 hingga tahun 2000-an, pemerintah mengizinkan untuk adanya alat-alat elektronik seperti TV dan jaringan internet masuk ke negara mereka. Dibukanya internet pun sebagai hadiah hari ulang tahun anak dari Raja Bhutan saat itu, yakni Jigme Kesar Namgyel Wangchak yang ke-25. Akan tetapi, itu pun masih dengan peraturan-peraturan yang ketat dan akses yang terbatas karena hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakannya. Ibu kota dari Bhutan adalah kota Thimphu. Kota Thimphu merupakan satu-satunya ibu kota di dunia yang tidak mempunyai lampu lalu lintas. Hal ini terjadi karena setiap kali lampu lalu lintas dipasang di jalan-jalan utama kota Thimphu, banyak orang yang keberatan dan selalu mengadu kepada pemerintah untuk dicabut lampu-lampu lalu lintas tersebut. Tapi, walaupun begitu, bukan berarti tidak ada yang mengatur di jalan-jalan ibu kota, karena nantinya ada seorang polisi yang menggunakan sarung tangan putih yang akan mengatur lalu lintas di jalan-jalan ibu kota. Dan terbukti, warga kota dapat sangat tertib dan terkendali dengan adanya polisi bersarung tangan putih tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi di ibu kota saja, tetapi di seluruh negara Bhutan. Makanya, Bhutan disebut-sebut merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki lampu lalu lintas. Bhutan memiliki peraturan kebudayaan yang melegalkan poligami dan poliandri dalam hubungan pernikahan. Baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk para perempuan Bhutan yang melakukan poliandri, mereka boleh menikah dengan beberapa pria, namun mereka hanya diperkenankan memiliki satu suami yang sah. Tradisi poligami dan poliandri di Bhutan biasanya dilakukan dalam lingkup keluarga. Misalnya, satu perempuan akan menikahi seorang pria dan kemudian di pernikahan selanjutnya ia akan menikah dengan adik-adik dari suaminya. Begitu juga sebaliknya. Para pria yang melakukan poligami biasanya menikahi adik-adik dari istrinya sendiri. Kabarnya, tradisi ini dilakukan dengan tujuan menjaga harta dan aset tetap berada di tangan keluarga. Menikahi kakak beradik perempuan kebanyakan ditemukan di tengah atau di timur Bhutan, dan menikah dengan kakak beradik laki-laki sebagian besar ditemukan di utara. Meski begitu, di era modern ini, praktik poligami dan poliandri sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Bhutan. Pernikahan antara Raja Jigme dan Jetsun Pema istrinya disebut-sebut menjadi salah satu alasan masyarakat Bhutan tak lagi melakukan poligami atau poliandri. Hal ini dipercaya lantaran dalam pidato pengumuman pernikahannya, Raja Jigme memastikan bahwa ia tidak akan mengikuti jejak sang ayah yang menikah 4 kali. Ia menuturkan
hanya akan menikah dengan satu perempuan, yaitu Jetsun Pema, istrinya. Bhutan adalah negara yang menghargai kehidupan hewan dengan kebijakan yang melarang penduduknya membunuh hewan atau burung manapun. Mereka memperhatikan konservasi lingkungan dengan sungguh-sungguh, namun konsumsi daging masih cukup umum di negara ini. Asas hukum ini berasal dari nilai-nilai tradisional yang berasal dari ajaran Buddha yang mengajarkan larangan terhadap pembunuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, semua daging yang dikonsumsi di Bhutan diimpor dari negara lain. Mengenakan busana nasional merupakan salah satu bagian dari budaya dan identitas mereka. Mereka memiliki pakaian tradisional bernama Go untuk pria dan Kira untuk perempuan. Tidak hanya mengenakan pakaian di acara formal saja, mereka juga memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Biara Takstang atau yang biasa disebut Tiger's Nest atau dalam bahasa Indonesia berarti sarang harimau adalah biara umat Buddha yang paling ikonik di Bhutan. Letaknya ada sisi tebing lembah Paro yang pendakiannya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sepanjang perjalanan, pemandangan di sekeliling nampak tebing yang asri dan bendera-bendera yang berisikan doa. Kita juga akan bertemu dengan banyak warga lokal yang naik turun ke biara tersebut untuk berziarah atau sembahyang. Bandara Paro di Bhutan masuk jajaran bandara paling berbahaya di dunia. Bandara kecil ini terletak di lembah yang dalam dan dikelilingi oleh puncak-puncak tajam dengan ketinggian mencapai 5.500 meter. Angin kencang seringkali menerpa lembah, menyebabkan turbulensi yang kuat. Penerbangan hanya diizinkan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang memungkinkan visibilitas visual, di mana pilot membuat penilaian dengan mata mereka sendiri daripada mengandalkan instrumen pesawat. Bhutan memegang predikat penting sebagai satu-satunya negara yang bebas karbon. Konstitusi mengamanatkan bahwa setidaknya 60% wilayah negara harus berupa hutan. Saat ini sekitar 70% wilayah negara ditutupin hutan. Kerajaan ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu negara terhijau di dunia. Negara ini menyerap lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dipancarkannya. Negara ini jelas merupakan panutan bagi dunia dalam hal pelestarian lingkungan. Itulah beberapa hal yang menarik tentang negara Bhutan. Semoga ini menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton.